Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indah Susanti, Lovina Harisma, dan saya sendiri, Kak Abinawan Amanu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen sarana dan prasarana menurut ahli. Menurut Gunawan dan Penti, manajemen adalah proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sarana adalah perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan dan keberadaannya tidak dapat digantikan. Sehingga, jika perlengkapan tersebut tidak ada, maka proses pendidikan tidak dapat terlaksana karena perlengkapan tersebut tidak dapat diganti secara fungsional. Prasarana adalah perlengkapan yang secara tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan dan keberadaannya dapat digantikan. Sehingga, jika perlengkapan tersebut tidak ada, maka proses pendidikan tetap dapat dilaksanakan karena prasarana tersebut dapat diganti secara fungsional. Yang selanjutnya ada tujuan manajemen pendidikan. Menurut Daryanto dan Muhammad Farid, tujuan administrasi pendidikan ada dua, secara umum dan secara khusus. Tujuan administrasi sarana dan prasarana secara umum adalah memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan khususnya yaitu ada dua. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya ada perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Sagala, perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Menurut Martin, cara merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yaitu ada dua. Yang pertama, analisa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Analisa adalah suatu kegiatan membandingkan beberapa data yang diperoleh dari data masa lalu atau data masa depan sehingga bisa dianalisa lebih mendalam. Analisa kebutuhan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua ada proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan pada suatu kebutuhan sesuai dengan data masa lalu dan data masa sekarang sehingga bisa mengetahui perkembangan suatu sarana dan prasarana. Selain itu juga bisa menghilangkan bagian apa yang tidak diperlukan dan menambah apa yang diperlukan. Pengadaan sarana dan prasarana. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana baik secara fisik, uang, peragaan, dan yang lain-lain guna mencapai tujuan pendidikan yang dilakukan oleh instansi pendidikan atau secara terpusat. Pengadaan terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara membeli. Pengadaan ini dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan berupa seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, dan yang lain sebagainya yang bisa dilakukan dengan cara membeli untuk sekolah yang telah berdiri sendiri. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembuat sendiri. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembuat sendiri yaitu jarang dilakukan karena akan menyita waktu guru dan siswa, tetapi kadang ada juga yang peragaan sendiri. Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penerimaan hibah atau bantuan. Hibah atau bantuan biasanya diberikan oleh pihak secara cuma-cuma kepada sekolah yang menerima bantuan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyewaan. Yang dimaksud dengan kegiatan menyewa adalah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membayar entah di awal atau di akhir sesuai dengan perjanjian. Kelima, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pinjaman. Sekolah dapat melakukan pinjaman sarana dan prasarana secara cuma-cuma atau untuk sementara waktu dari pihak yang ingin meminjamkan sarana dan prasarana sesuai perjanjian yang telah disepakati. 6. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui mendaur ulang. Mendaur ulang adalah kegiatan mengelola
barang-barang bekas yang kegunaannya yang sudah berkurang dengan cara peleburan atau perakitan. 7. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui penukaran. Untuk pengadaan sarana dan prasarana ini harus melakukan pertukaran yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. 8. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan perbaikan dan rekonstruksi kembali. Untuk sarana dan prasarana yang kurang baik tetapi masih diperbaiki serta bisa menghemat biaya anggaran jadi membeli lagi, maka pilihan konsep ini bisa dilakukan. Pengadaan sarana dan prasarana melalui proses lelang. Penyaluran atau pendistribusian sarana dan prasarana. Hal ini dikemukakan oleh Martin. Sarana pendidikan khususnya buku atau pelajaran maupun buku bacaan merupakan buku perpustakaan salah satu sarana pendidikan yang sangat penting. Jika dilihat dari perspektif manajemen, maka penyaluran terbagi atas 3 kegiatan, yaitu perencanaan penyaluran, pelaksanaan, pengiriman, dan monitoring penyaluran. Penyusunan alokasi dan penyerahan merupakan tanggung jawab pihak sumber atau yang berkepentingan, sedangkan pengiriman merupakan tanggung jawab pihak penyalur atau pihak ketiga. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mendaftar barang-barang yang disusun secara rapi dalam inventarisasi sehingga mudah dikelompokkan. Tujuan inventarisasi ini yang pertama yaitu 1. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satu sekolah. 2. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun internal. 3. Sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Penyimpanan memiliki 2 aspek, yaitu 1. Aspek fisik adalah penyimpanan berupa materi yang dapat digunakan. Aspek ini biasanya disebut dengan aspek gudang, yang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, gudang pusat untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. 2. Gudang penyalur untuk menyimpan barang sementara yang akan disalurkan ke unit. 3. Gudang transit untuk menyimpan barang sementara. 4. Gudang pemakai untuk menyimpan barang yang akan dan telah digunakan dalam kegiatan. Aspek yang kedua yaitu aspek administratif adalah beberapa hal yang digunakan untuk kelengkapan dalam kegiatan penyimpanan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu penerimaan. Hal-hal yang dilakukan ada 3. Yang pertama, menerima dan mempersiapkan penerimaan. 2. Memeriksa barang baik fisik dan administratifnya. 3. Membuat berita acara penerimaan. Yang kedua yaitu penyimpanan. Hal-hal yang dapat dilakukan ada 5. Yang pertama, meneliti barang-barang. 2. Mengelompokkan barang sesuai dengan jenisnya. 3. Mencatat barang-barang. 4. Membuat dana lokasi. 5. Pengeluaran barang sesuai dengan SPMB atau surat perintah mengeluarkan barang. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan jenis barang agar awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat yaitu warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang-barang itu.
untuk menjadikan sarana dan prasarana tetap baik dan dapat digunakan sehingga menghemat biaya untuk yang lainnya, diperlukan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan baik. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. 2. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. 3. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. 4. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Jenis-jenis pemeliharaan ada 2. Yang pertama, pemeliharaan sehari-hari adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan setiap hari agar sarana dan prasarana tersebut siap, aman, dan nyaman untuk dipakai, seperti menyapu lantai, mengepel, dan membersihkan komputer dari debu. 2. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk jenis sarana dan prasarana yang membutuhkan pemeliharaan yang berkala, seperti pengecatan, pemeliharaan kusen, pintu, jendela, dan lainnya. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan adalah sebuah aktivitas yang bertujuan meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Penghapusan sarana dan prasarana. 1. Sekolah melakukan penghapusan sarana dan prasarana sekolah yang sudah tidak terpakai lagi. 2. Proses penghapusan sarana dan prasarana yang sudah tidak dipakai lagi dilakukan dengan menyimpan dalam lemari. 3. Penghapusan dilakukan terhadap buku pelajaran yang tidak relevan dan rusak. Prosedur penghapusan perlengkapan sekolah. 1. Membentuk tim penghapusan. 2. Memberikan mandat untuk mengidentifikasikan jenis-jenis barang kepada tim penghapusan. 3. Mengumpulkan sarana dan prasarana yang akan dihapus. 4. Sarana dan prasarana diinventarisasi. 5. Manajer mengajukan usulan penghapusan ke instansi dengan lampiran. 6. Jika disetujui, maka tim penghapusan memeriksa barang kembali. 7. Tim yang ditunjuk melakukan penghapusan. Yang terakhir ada penilaian dan pengawasan. Pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan barang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Menurut Nawawi, pengawasan adalah kegiatan mengukur tingkatan efektivitas kerja personal dan efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Untuk itu, diperlukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek atau kegiatan dalam proses pencapaian tujuan. Aspek yang diawasi dalam manajemen sarana dan prasarana yaitu: yang pertama, pengawasan terhadap analisis dan penyusunan rencana kebutuhan. Yang kedua, pengawasan terhadap pengadaan sarana. Yang ketiga, pengawasan terhadap penyimpanan sarana. Yang keempat, pengawasan terhadap pelaksanaan inventarisasi. Yang kelima, pengawasan terhadap pemeliharaan sarana. Yang keenam, pengawasan terhadap penghapusan sarana. Dapat disimpulkan manajemen sarana dan prasarana ada 8, yaitu perencanaan, pengadaan, pendistribusian atau penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, penghapusan, dan penilaian atau pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.